Saya skip saja Pak Ferry beserta jajaran terkait kinerja, karena tadi kawan-kawan sudah berbicara terkait kinerja Bank Indonesia dan memberikan apresiasi. Saya pribadi skip juga apresiasinya, saya tunda dulu. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan salah satu, ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, bank sentral kita ini. Nah, ini yang menurut saya harus secara tajam pertanyakan. Terakhir kita ketemu juga di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.